wajarnya. Tapi itu terlalui dengan baik. Kelak itu ya, si lelaki yang masih ada di Jogja ini akan sangat menyadari, memahami bahwa itu settingan Gusti Allah itu ternyata adalah terbaik bagi keduanya. Keduanya. Baik bagi sana, baik bagi sini. Kadang Gusti Allah memisahkan laki-laki dan perempuan ya, untuk memberikan yang lebih baik kepada si perempuan. Sekarang saya udah umur 45. Kalau ikut Kanjeng Nabi itu kan cuma tinggal berapa tahun lagi? 18 ya. Ketika pada titik tertentu saya memang harus menghadap Gusti Allah begitu ya. Pertanyaannya kan begini, pertanyaan ada dua jenis pertanyaan. Pertanyaan pertama pertanyaan khas manusia yang penuh prasangka, yang penuh dhanon atau prasangka. Itu anak-anak kasihan ya kalau nggak ada saya. Kemana mereka? Kayaknya lebih maslahat saya ada daripada Deski ada. Gimana Des kalau kamu duluan aja Des? Orang yang bisa melipat duka itu, sedih dan takut itu, pada konteks rohani seperti ini menandakan dari semakin matangnya spiritualitas, semakin matangnya rohaninya, atau semakin dalamnya tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pokoknya apa yang nggak cocok itu disebut buruk, apa yang nggak sesuai cita-cita disebut buruk, apa yang tidak sesuai target rencana disebut buruk. Saya punya cerita gitu, tapi ini saya fiktifkan. Kadangkala saya luput dalam menempatkan seseorang di sebuah posisi, padahal saya hakul yakin orang ini wesip bener gitu ya. Setelah berjalan sekian lama, lalu tampaknya memang saya salah orang. Posisi bisnis ya maksud saya. Lalu kemudian seiring waktu saya pelan-pelan berusaha untuk menempatkan orang baru di situ. Nah, orang baru itu pun lalu masuk di situ. Oke. Ternyata ketika ini terjadi, orang yang semula saya sebut kurang cocok, kurang kompeten itu, dia itu jauh lebih pas berasa di posisi lain atau bahkan tidak bergabung dengan saya. Saya mendengarnya dia itu hidupnya baik, bahagia sekarang. Misalnya begitu ya. Peristiwa yang saya sebut mulanya itu kurang sip itu, ternyata merupakan mata rantai dari skenario Gusti Allah untuk membawa dua orang ini, juga saya yang ketiga, menuju suatu posisi kebaikan. Hanya ajulannya saya, ajulannya panjenengan itu, lalu dengan gegabah menyatakan ini buruk, orang ini buruk, kinerjanya buruk, buruk. Padahal splitnya akan kemana-mana seperti itu. Kan begitu. Saya punya kenalan yang dulu itu tiap hari di sini sama pacarnya itu. Tiap hari. Pesannya AGM sama Frozen ya. Itu ya kenal baik saya itu. Orang tak sebut jenenge. Inisialnya saya dari pihak-pihak luar ya, yang melihat mereka tiap hari begitu, wis apik lagi, apik iki. Wis kayak rabi gitu. Apik iki, mesti apik iki. Bojone sugih. Sapine banyak. Pokoknya mahasiswa S2 paling kaya katanya. Sampai di suatu titik nggih, saya nggak tahu kenapa tiba-tiba pisah. Konon si perempuannya itu dijodohkan, begitulah ya. Tentu saja wajarnya manusia akan terluka, terkoyak-koyak. Wajarnya. Tapi itu terlalui dengan baik. Kelak itu ya, si lelaki yang masih ada di Jogja ini akan sangat menyadari, memahami bahwa itu settingan Gusti Allah itu ternyata adalah terbaik bagi keduanya. Keduanya. Baik bagi sana, baik bagi sini.
Kadang Gusti Allah memisahkan laki-laki dan perempuan, ya, untuk memberikan yang lebih baik kepada si perempuan. Iya juga ya, baik bagi laki-laki nanti ya. Perempuannya dulu lah baik. Ada lagi teman yang lain, itu sampai operasi-operasi orangnya. Saking duka larane. Ya sebegitulah ya, begitulah. Oke, terakhir. Saya ingin mengatakan gini teman-teman. Dua tamsil yang saya berikan itu hanya bagian kecil dari begitu banyak hal itu di dalam Al-Quran. Yang kesimpulannya itu mengerucut kepada ikrar, deklarasi, selebrasi kemahakuasaan Gusti Allah atas segala sesuatu, melampaui apapun. Gitu. Finalnya saya ingin mengatakan begini, kadangkala saya batin. Secara lahiriah, gitu ya, secara lahiriah, tanda petik saya ngopeni begitu banyak orang. Bahkan ekstrim kalau boleh disebut begini. Banyak orang ini yang hidupnya tergantung pada saya. Tetapi saya sadar betul, paham betul bahwa sekarang saya udah umur 45. Kalau ikut Kanjeng Nabi itu kan cuma tinggal berapa tahun lagi? 18 ya. Ketika pada titik tertentu saya memang harus menghadap Gusti Allah, begitu ya. Pertanyaannya kan begini, pertanyaan ada dua jenis pertanyaan. Pertanyaan pertama, pertanyaan khas manusia yang penuh prasangka, yang penuh dhanon atau prasangka. Itu anak-anak kasihan ya kalau nggak ada saya. Kemana mereka? Kayaknya lebih maslahat saya ada daripada Deski ada. Gimana Des kalau kamu duluan aja Des? Misal begitu ya. Tapi kita selalu menemukan contoh peristiwa dimanapun. Ada orang suami istri yang ditinggal mati suaminya, gitu ya. Seiring waktu, hidupnya itu jauh lebih baik ketika istrinya bisa menikah dengan orang lain dibanding suaminya yang dulu. Banyak peristiwa seperti itu. Ada orang yang tidak bergabung di sebuah perusahaan. Itu lalu menjadi lebih baik ya hidupnya itu dibanding dia berada di perusahaan yang boleh jadi memberikan uang yang jauh lebih besar bagi dirinya dibanding yang baru. Dengan kata lain kan sesungguhnya bisa dikatakan begini nih. Kalau saya menghadap Allah di suatu hari, teman-teman berduka. Berduka ini kan paling cuma 3 hari toh. Cara NU Jogja kan 3 hari. Kalau NU Maduranan ya 7 hari lah ya. Selepas itu kan kalian tetap akan nongkrong ya. AGM lagi. Ya rokok Halim lagi kan begitu. Arko mulai nyanyi-nyanyi lagi kan begitu. Sambil DM lagi. Tetap aja seperti itu kan peristiwanya dari dulu. Zaman saya kehilangan ibu saya 17 hari saya nangis. Selepas itu saya baik-baik saja. Dan sebagainya dan sebagainya. Berarti apa yang saya bayangkan tadi, anak-anak itu gimana ya kalau nggak ada saya, itu kan cuma danunnya saya aja, prasangka saya aja. Dunia ini baik-baik aja dari dulu. Baik-baik aja dari dulu. Sampai hari ini ya baik-baik aja, nggak ada masalah apa-apa gitu. Kan begitu faktanya gitu. Jadi memang perasaan ini memang gede rumongso gitu lah, merasa penting, merasa urgent, merasa berpengaruh, menentukan. Padahal itu semuanya nasing, nggak ada. Yang ada itu tetap hanya qadar Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka teman-teman mungkin hal terbaik bagi kita orang-orang awam kayak kita ini adalah pelan-pelan belajar untuk menawajuhkan, menghadapkan seluruh urusan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun bahasanya Prof. Quraish Shihab itu manis banget. Ketika kita menghadapi suatu peristiwa yang tidak sesuai dengan harapan kita, wajar manusiawi itu untuk sedih dan kecewa. Tetapi kata Pak Prof. Quraish itu gini, jangan berlarut-larut. Oke. Jangan berlarut. Orang yang bisa melipat duka itu
sedih dan takut itu pada konteks rohani seperti ini menandakan dari semakin matangnya spiritualitas, semakin matangnya rohaninya, atau semakin dalamnya tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya biasa-biasa aja kalau ya duka, sedih, nangis dan sebagainya. Tapi kan tidak perlu lalu berlarut-larut seolah dunia sudah nggak ada, udah habis, masa depanku nggak ada, nanti ketemu orang lain masa depan lagi, santai aja lah. Oke teman-teman, kalau kinten ngoten nggih, semoga manfaat buat diri saya khususnya dan panjenengan semua. Walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.